Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, wudhu sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan umat muslim, sebab menjadi salah satu cara kita untuk bersuci dari najis saat hendak menunaikan ibadah. Selain itu, wudhu juga menjadi salah satu sunnah sebelum tidur, karena Nabi SAW sering melakukannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan beliau yang patut kita amalkan, karena bisa membawa pengaruh yang baik bagi seorang mukmin yang mau mengerjakan. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila engkau mendatangi pembaringan, maka hendaklah berwudu terlebih dulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan sabda Rasulullah yang lain, "Sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut dapat kita petik hikmah bahwasanya berwudu saat hendak tidur ada berbagai macam keutamaan yang sangat baik bagi kita. Yang pertama, didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu yang kedua adalah bersih dari noda dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu atau bersama tetesan akhir air wudu, hingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa." Hadis riwayat Muslim. Lalu keutamaan yang ketiga adalah anggota wudu bercahaya saat kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tahukah kalian bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudhu mereka." Hadis riwayat Muslim. Lalu keutamaan yang keempat adalah mengangkat derajat di sisi Allah. Seseorang yang sudah mendapatkan derajat tinggi di hadapan sesama manusia bukan menjadi jaminan orang tersebut juga akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Akan tetapi dengan mengerjakan wudhu sebelum kita tidur, maka insya Allah derajat kita di sisi Allah akan terangkat. Jika derajat kita terangkat di sisi Allah, maka secara otomatis derajat kita juga akan tinggi di mata manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribad." Hadis riwayat Muslim. Maksud ar-ribad dalam hal ini adalah merujuk pada usaha untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Lalu keutamaan yang kelima adalah dikabulkan permintaannya. Apabila kita mau melakukan wudhu dan juga berzikir sebentar sebelum tidur, maka insya Allah
Saat kita bangun dari tidur di pagi hari lalu berdoa kebaikan kepada Allah, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib bahwasanya beliau berkata, "Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dari Mu'adz bin Jabal juga pernah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci, kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya." Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang belum pernah mengerjakan amalan berwudu sebelum tidur, cobalah mulai menyempatkan waktu 2-3 menit untuk mengambil air wudu, kemudian berzikir sebentar, lalu tidurlah. Dan setelah bangun tidur, diamlah sejenak untuk berdoa, meminta apapun yang saudaraku inginkan kepada Allah. Lalu silahkan jika ingin memulai aktivitas. Insya Allah, doa atau permintaan kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.